Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Deru. Kali ini saya akan membahas tentang jalur kelistrikan solenoid untuk Isuzu Panther. Sebenarnya untuk kelistrikan jalur solenoid Isuzu Panther itu sangat simpel sekali. Cuma ada fuse, yaitu fuse-nya fuse engine, kunci kontak sebagai switch, sumber arus untuk menghidupkan solenoid. Jadi arus positifnya menuju ke solenoid sehingga dia berfungsi buka atau nutup. Untuk jalur kelistrikan solenoidnya sendiri, yang pertama kita pastikan ada arus langsung baterai. Ini kunci kontak posisi off, harus ada arus baterai yang standby. Ini kemudian kunci kontak kita posisikan di on. Nah, ini udah on. Kita cek apakah switch solenoidnya atau jalur ke solenoidnya itu harus ada listrik. Nih, ini harus ada arusnya ya. Kalau kita cek pakai test pen, ini harus nyala. Kalau kita matikan, dia akan mati. Kita posisi on, dia hidup. Apabila pada posisi on tidak ada arus, test pennya mati, berarti switch yang ada di sini ini error atau bermasalah. Bisa juga plat kuningan yang di dalam itu nempelnya kurang sempurna. Nah, ini biasanya kalau mati mendadak atau goncangan bisa terjadi mesin mati mendadak. Nah, kita pastikan dulu posisi kunci kontak on, harus ada arus listriknya. Setelah kita memastikan switch pada posisi on itu ada arus, maka kita cek selanjutnya yaitu jalur out menuju ke box sekring. Dan sekring sendiri di sini fuse engine ya. Di sini punya saya udah kebakar, kabelnya sini udah tinggal berapa serabut, akhirnya saya putus, saya ganti sekring satuan. Kita pastikan dulu kelistrikan yang keluar dari kunci kontak posisi on. Ini harus posisi on dulu, posisi on, dan kita cek harus ada arus listrik yang menuju fuse engine ya. Ini ada. Jika kunci kontak kita matikan, maka dia juga mati lampunya. Nah, jadi arus kelistrikannya dari baterai menuju kunci kontak posisi on, arus selanjutnya menuju ke sekring dulu sebagai pengaman. Nah, kalau di sini ada arus, tetapi di sebelahnya tidak ada arus, maka pastikan dulu fuse atau sekringnya bagus.
Ini bisa dicek di bagian belakang ya. Ini biasanya kalau sekunya udah tua, kabelnya serabutnya tinggal beberapa biji aja. Di sini saya potong, saya ganti kabel. Nah, untuk warna kabelnya sebagai input fuse atau arus yang masuk ke sekring, warna kabelnya adalah hitam garis kuning. Ini ya, hitam garis kuning. Ini kabel besar, hitam garis kuning. Ini jalurnya dari fuse sampai ke kunci kontak, warnanya sama. Garis soketnya yang di sini juga sama, soket besar ya, ini ya. Nih, yang saya pegang, warnanya sama, hitam garis kuning. Kita pastikan arusnya sampai ke fuse atau sekring kunci kontak, posisi on. Nah, jika sampai fuse ini ada arus, selanjutnya kita cek yang satunya lagi, sekun selanjutnya, karena sini sudah saya potong. Kita cek. Nah, ini harus ada arusnya. Kemudian out dari fuse, ini fuse-nya 10 ampere. Jalur kabelnya menuju ke soket yang di bawah booster rem. Untuk warna kabel aslinya sama ya, nih. Karena punya saya udah dipotong aja. Kuning strip merah. Seperti ini. Enggak terlalu besar. Ini sampai ke soket di bawah booster rem. Biasanya di bawah atau di sampingnya booster rem ada 7 kabel. Ada beberapa warna yang sama seperti ini juga ya. Tapi kita pastikan posisi on, kunci kontak on, harus ada arus yang menuju ke solenoid. Untuk soket yang di bawah booster rem, ini warna kabelnya yang seperti tadi ya, yang saya bilang kuning garis merah. Kita harus cek posisi kunci kontak on, dia harus ada arus. Jika dari sini tidak ada arus, berarti kabel yang dari soket sini menuju ke fuse ada yang putus. Untuk jalur dari soket menuju ke solenoid sudah saya bahas, bisa cari video yang sudah lama tayang ya. Sudah lama saya bahas juga dari soket warna kabel kuning strip merah, yang ini menuju ke solenoid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.